Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang khususnya kepada Bu Eka selaku dosen mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia di sini, dan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Grio Evan. Saya selaku mahasiswa di bawah kelas Sistem Administrasi Indonesia sendiri ingin mempresentasikan atau selaras dengan tujuan pembuatan video di sini untuk mengerjakan tugas 2, di mana tugas 2 ini sendiri cakupannya adalah perintah dari Bu Eka atau kewajiban saya sendiri juga sebagai mahasiswa membuat tugas 2 dengan cara membuat video. Dan cakupan video itu sendiri adalah terkait presentasi pemahaman kita sendiri nih sebagai seorang mahasiswa, dan juga khususnya sebagai seorang yang sudah diajari oleh Bu Eka. Dan cakupan pembahasan sendiri itu juga bebas, kita boleh milih sendiri, entah itu pertemuannya dimulai dari pertemuan 9 sampai yang terakhir yaitu pertemuan ke-15. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya di sini memilih untuk mempresentasikan atau memaparkan pemahaman saya terkait pertemuan ke-9 yang sudah Bu Eka jelaskan pada beberapa minggu sebelumnya. Apa sih kira-kira isi dari pertemuan ke-9 itu? Jadi, isi dari pertemuan ke-9 itu diawali dengan judul, di mana Bu Eka di sini menulis atau memaparkan materinya yang berjudul Tata Nilai Sankri atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sankri itu apa sih? Sankri itu sendiri adalah konsep yang merujuk pada bagaimana sistem administrasi publik dijalankan dalam negara yang berbentuk kesatuan, dan khususnya itu adalah seperti negara kita sendiri yaitu Indonesia. Tak hanya itu, Sankri juga mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan administrasi negara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hukum, serta kesejahteraan rakyat. Nah, maka dari itu, Sankri sendiri juga punya komponen utama nih, yang dimana liputan komponen utamanya itu adalah yang pertama, prinsip negara kesatuan. Yang dimana dalam penjelasan prinsip negara kesatuan ini dijelaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, yang berarti bahwa kewenangan utama dalam administrasi pemerintahan berada di tingkat pusat meskipun ada otonomi daerah. Lalu yang kedua ada sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi di sini adalah berarti pemerintah pusat memiliki kendali atas kebijakan utama, sedangkan desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan tertentu guna meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lalu lanjut kepada komponen utama yang nomor 3, di mana komponen ini berisi struktur administrasi pemerintahan, di mana pemerintah pusat itu sendiri bermaksud sebagai maksudnya menjelaskan bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta kementerian yang menjalankan fungsi administratif di tingkat nasional. Lalu, kalau pemerintah daerah sendiri, gubernur atau bupati wali kota, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan di wilayah masing-masing tersebut. Nah, lanjut ke yang 4. 4 di sini berisi tentang hukum dan peraturan dalam administrasi negara. Dijelaskan bahwa dasar hukum utama sistem administrasi negara di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Selain itu, ada berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Otonomi Daerah, dan juga Undang-Undang Peraturan lainnya. Lalu yang nomor 5 di sini adalah birokrasi dan pelayanan publik, di mana birokrasi sendiri adalah bermakna sebagai tulang punggung administrasi negara yang bertujuan atau bertugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah serta memberikan layanan publik kepada masyarakat secara profesional dan juga transparan. Lalu yang ke-6 di sini berisi sebagai pengawasan dan akuntabilitas. Nah, di mana administrasi negara ini harus diawasi oleh berbagai lembaga seperti DPR, DPRD, BPK, Ombudsman, dan KPK untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan bebas dari korupsi. Lalu yang terakhir di sini saya juga menyimpulkan tujuan dan tantangan yang dihadapi Sankri sendiri ini. Jadi, apa sih tujuannya diciptakan atau gunanya Sankri ini dalam pandangan saya dari yang saya cari, dan juga ini berdasarkan perspektif internet atau artikel. Saya menggabungkannya dengan opini saya pribadi. Dimana Sankri di sini adalah sesuatu yang memiliki tujuan
untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kalau untuk tantangannya sendiri pun ini nggak kompleks, karena pasti masing-masing dari kita juga sudah tahu di mana tantangan yang biasa dihadapi oleh Sankri adalah masalah birokrasi saja atau seputar birokrasi saja, seperti korupsi, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta implementasi kebijakan yang belum optimal. Entah kenapa, jelaskan juga maka dari itu Sankri itu menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, memastikan bahwa sistem administrasi negara mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu selain dari itu, dalam eksistensinya sebagai sistem atau Sankri sebagai sistem dan sesuai dengan konstitusi negara yang mendasarinya, Sankri juga pada umumnya mengandung unsur-unsur nilai, struktur, dan proses yang terdiri dari pertama, sebagai unsur nilai, di mana hal ini meliputi landasan atau dasar negara, yaitu seperti Pancasila, cita-cita dan tujuan negara atau tujuan nasional, serta nilai dan prinsip yang terkandung dalam bentuk negara dan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, nilai adalah konsep mengenai apa yang sebaiknya diadakan, diusahakan, atau dituju. Kemudian sebagai unsur struktur juga ada, di mana di sini jelaskan merupakan tatanan kelembagaan yang terbentuk dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang demokratis serta konstitusional, berupa tatanan organisasi pemerintahan negara dan organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat bangsa yang mereaksikan posisi dan peran ataupun hak. Kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang Bu Eka paparkan dengan berbagai pemahaman yang diartikan atau dikirim oleh artikel, di sini ada perbandingannya sedikit, dimana kalau dari yang saya cari, tata nilai dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia di sini adalah sebagai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia. Nah, nilai-nilai ini tuh berperan sebagai pedoman dalam tata kelola pemerintahan agar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik negara kita sendiri. Lalu kalian tahu nggak sih teman-teman, apa aja sih tata nilai utama dalam Sankri itu? Yang berikut akan saya jelaskan satu persatu supaya kalian juga paham. Yang pertama, sebagai nilai kedaulatan negara, di mana di sini dijelaskan administrasi negara harus mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya prinsip demokrasi Pancasila. Nah, dari sini tuh saya paham sebenarnya nggak berbeda-berbeda banget dengan apa yang artikel jelaskan dari apa juga yang Bu Eka sudah terangkan dalam paparannya sendiri. Namun kalau dari Bu Eka sendiri itu lebih singkat dan lebih mudah dipahami, sedangkan kalau kita cari di artikel itu lebih kompleks dan lebih mendalam sehingga kita memahaminya pun terstruktur, tidak seperti yang langsung berpikiran seperti itu, begitu teman-teman. Lalu yang kedua, tata nilai utama dalam Sankri ini yaitu sebagai nilai kesatuan dan persatuan. Kok bisa begitu? Dimana sebagai negara kesatuan, sistem administrasi Indonesia harus memperkuat integrasi nasional dan mencegah perpecahan. Lalu yang kedua, administrasi harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan di seluruh wilayah tanpa diskriminasi. Lalu yang ketiga di sini adalah sebagai nilai desentralisasi dan otonomi daerah, di mana dijelaskan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu penjelasan yang kedua juga dijelaskan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Nah, lalu untuk yang keempat di sini dijelaskan bahwa tata nilainya juga sebagai nilai kepastian hukum dan keadilan, di mana dijelaskan juga administrasi negara harus berlandaskan aturan hukum yang jelas dan dijalankan dengan prinsip keadilan. Lalu dilanjutkan juga sebagai kebijakan publik harus dibuat secara transparan, adil, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir,
Di sini tata nilai utama dari Sankri itu sendiri adalah sebagai nilai good governance atau tata kelola yang baik. Hal ini selaras dengan penjelasan Bu Eka pada bait terakhir atau halaman terakhir dari paparannya, dimana kalau misalnya dari apa yang saya simpulkan di sini atau yang saya dapatkan dari hasil artikel dan juga hasil pemahaman saya sendiri, dijelaskan administrasi negara harus dijalankan dengan prinsip transparansi, responsivitas, efektivitas atau efisiensi, akuntabilitas, dan juga partisipasi publik yang sangat dibutuhkan. Hal ini sangat selaras sekali, yang dimana akan saya jelaskan lebih rinci tentang apa yang Bu Eka jelaskan di halaman atau di pembicaraan selanjutnya. Nah, kalau menurut dari pemahaman atau paparan Bu Eka sendiri, good governance atau di sini tuh Bu Eka mencakup prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik menurut UNDP atau modul sosialisasi sistem AKIP LAN BKN tahun 2000, meliputi antara lain yang pertama, partisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan, atau bisa juga kita singkat sebagai partisipasi masyarakat, dan itu selaras. Lalu yang kedua, rule of law dalam arti pelaksanaan hukum secara adil. Lalu yang ketiga, cakupannya adalah transparansi dalam arti masyarakat tidak hanya mengakses suatu kebijakan dan orientation pilihan terhadap kepentingan yang lebih luas dalam kebijakan atau prosedur. Lalu yang keempat di sini membahas tentang equity atau equate tadi yang sudah saya jelaskan kan. Dalam artiannya, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang kelima di sini ada efektivitas dan efisiensi, yaitu penggunaan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Lalu yang keenam di sini ada akuntabilitas, yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Lalu yang ketujuh di sini ada strategic vision, dan yang terakhir adalah daya tanggap atau responsiveness. Jadi semua materi yang sudah dipaparkan tentunya memiliki nilai manfaat yang baik dan juga bermanfaat untuk kita baca, untuk kita telaah, dan untuk kita pahami. Tapi ada satu highlight yang lupa saya mention, di mana di sini juga dijelaskan bahwa tata nilai dalam pemaparan tata nilai Sankri itu jelaskan ada sekiranya 8 lembaga negara yang tercatat atau tercantum di dalam konteks Sankri ini, yang dimana cakupan itu meliputi yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Presiden Republik Indonesia itu sendiri, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang keempat Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Demikian sekiranya presentasi yang bisa saya sampaikan di sini. Saya meminta maaf bila ada kesalahan, dan juga saya sadar dalam presentasi saya di sini masih ada beberapa kekurangan yang perlu saya perbaiki. Namun untuk hal itu saya sangat berterima kasih bila kalian semua mau memaklumi saya. Sekiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.